Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadalis Pratama. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa keseimbangan lintasan produksi pada kelompok kerja Backpost NRIB menggunakan metode Ring Positional Wedge. Di sini dosen pengampus saya adalah Mary Siska STMT. Metode penelitian dengan pembahasan bab 1, 2, dan 3 ini disusun oleh Fadalis Pratama dengan NIM 11850212307. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, bab 2, dan bab 3 tentang PT Yamaha Indonesia yang merupakan perusahaan asal negara Jepang yang bergerak di bidang pembuatan dan perakitan alat musik piano. Berikut merupakan latar belakang dari pembahasan ini, yaitu permasalahan utama pada PT Yamaha Indonesia adalah nilai efisiensi lintasan produksi yang rendah berdasarkan pengamatan secara langsung. Masih banyak proses yang dalam keadaan menganggur dan menunggu input dari proses sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya operator yang di beberapa proses, tetapi di sisi lain terdapat kekurangan pada beberapa mesin tertentu dikarenakan mesin tersebut sering menganggur. Ini bentuk dari kondisi awal waktu siklus lini produksi proses standing post nomor 1 dan 4. Bisa dilihat di sisi dari peralatan dua sisi hingga proses pengecatan. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah pertama adalah berapakah jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan agar mendapat keseimbangan lini produksi yang optimal pada proses standing part nomor 1 dan 4 model B1 di kelompok kerja Backpost NRIB. Yang kedua, berapakah peningkatan efisiensi lini yang didapat dari penyeimbangan lini yang terbentuk? Dan yang terakhir adalah apakah dengan penyeimbangan lini yang telah dilakukan dapat menurunkan jumlah waktu menganggur atau idle time dan berapakah penurunan yang terjadi. Selanjutnya tujuan penelitian pada nomor 1 adalah melakukan penyeimbangan lini pada proses standing post nomor 1 dan 4 model B1 di kelompok kerja Backpost dan RIB. Yang kedua, meningkatkan efisiensi lini pada proses standing post nomor 1 dan 4 model B1 di kelompok kerja Backpost and RIB. Dan yang terakhir adalah mengurangi waktu menganggur atau idle time pada proses standing post nomor 1 dan 4 model B1 di kelompok kerja Backpost and RIB. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan agar dapat menyeimbangkan lini produksi yang optimal pada proses standing post nomor 1 dan 4 model B1 di kelompok tersebut. Mengetahui jumlah peningkatan efisiensi lini yang didapat dari penyeimbangan lini yang terbentuk. Yang terakhir adalah membantu perusahaan dalam menyeimbangkan lini produksi. Selanjutnya adalah batasan masalah dari penelitian ini. Penelitian dilakukan di PT Yamaha Indonesia yang membahas tentang piano, dan pembahasan hanya dilakukan pada proses standing post nomor 1 dan 4 model B1 di kelompok kerja B post dan RIB divisi woodworking. Yang terakhir adalah batasan masalah workstation yang diteliti adalah proses produksi standing post nomor 1 dan 4 model B1 di kelompok kerja Backpost and RIB. Kita masuk pada sistematika penulisan. Di sana ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, pembahasan, dan kesimpulan dasar. Pendahuluan bisa diketahui tadi pada bab 1 dijelaskan mengenai apa yang dibahas dan landasan teori dari penelitian tersebut. Kajian pustaka adalah beberapa daftar-daftar kajian yang telah didapatkan dari penelitian tersebut. Dan metode penelitian adalah metode yang dilakukan selama penelitian, pengumpulan data didapatkan dari hasil survei pada PT Yamaha yang berfokus kepada piano, serta masuk ke pembahasan mengenai pengumpulan data yang telah dikumpulkan dibahas melalui subbab pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan kepada perusahaan maupun
maupun peneliti agar kedepannya menjadi lebih baik lagi dan pekerjaan pun dengan lancar dapat dijalankan. Masuk ke bab 2, penelitian terdahulu dan kajian deduktif. Kita bahas pertama mengenai penelitian terdahulu. Ada 2 penelitian yang telah dilalui pada penelitian ini yang menjadi landasan teorinya. Yang pertama adalah penelitian Firman Ardiansyah, Eko Nindyo, dan Latif Helmi itu pada tahun 2017, dan kedua adalah Roni Probo 2016. Kita masuk kepada Eko Nindiano dan Helmi 2017. Mereka melakukan penelitian tentang implementasi rank position wake untuk meningkatkan efisiensi pada lintasan kerja. Penelitian yang bertujuan untuk mengimplementasikan teknik line balance industri wooden garden furniture di CVMG. Metode yang dilakukan adalah metode RPW dan menghasilkan balance delay dari 64,66% menjadi 43,61%, dan peningkatan efisiensi sistem dari 64,66% menjadi 43,61% tersebut adalah penurunan nilai dan peningkatan efisiensi sistem dari 33,34% menjadi 56,39%. Output yang dihasilkan adalah 142,14 unit kursi per hari dengan jumlah stasiun kerja 9, sebelumnya menjadi 6. Sebenarnya penelitian dari Prabowo 2016, dia melakukan tentang penerapan teknik RPW untuk meningkatkan efisiensi kerja yang dimana pada stasiun kerja di PT HM Sempurna Tbk. Metode ini digunakan adalah line balancing dan digunakan dalam menganalisa waktu yang diperlukan untuk operator untuk menyelesaikan produksi rokok dan jumlah output rate untuk produk rata-rata yang dihasilkan untuk menghitung waktu siklus. Di sini didapatkan efisiensi lintasan sebesar 68,54% dengan mengurangi ketidakseimbangan balance delay sebesar 42,2% dari 73,48% menjadi 31,46%. Dan target produksinya adalah 240 box per hari dapat terpenuhi. Kita masuk pada kajian deduktif. Di sini terdapat definisi metode rank position wake, menghitung keseimbangan waktu senggang atau balance day, menghitung efisiensi lintasan line efisiensi, menghitung output produksi, dan terakhir adalah aktivitas Kanzen. Definisi dari line balancing atau bisa disebut keseimbangan lintasan adalah metode penugasan ilmiah pekerjaan ke dalam satu stasiun kerja yang saling berkaitan dalam satu lini produksi, sehingga setiap stasiun kerja memiliki waktu yang tidak melebihi waktu siklus dan stasiun kerja tersebut. Dikutip dari Sinaga 2014. Selanjutnya adalah metode RPW. Apa itu metode RPW? Metode RPW merupakan heuristik yang paling awal dikembangkan. Metode ini dikembangkan oleh Helgesen dan Birney pada tahun 1961, dan cara penentuan bobot dari precedence diagram dimulai dari proses akhir. Selanjutnya adalah menghitung keseimbangan waktu senggang, balance day. Yang dimaksud adalah keseimbangan lintasan perakitan pada dasarnya merupakan suatu hal yang tidak pernah mencapai kesempurnaan. Hal yang hampir tidak mungkin dihindari oleh terjadinya balance day. Balance day itu maksudnya sebagai rasio antara waktu idle time dalam lini dengan waktu yang tersedia. Rumusnya adalah D sama dengan N kali C dikurangi sigma TI dibagi N kali C, baru dikalikan dengan 100%. Selanjutnya adalah merupakan pengelompokan operasi dalam stasiun kerja setelah mengetahui ranking tiap-tiap operasi. Rumus menggunakan adalah WS per W1 dikali 100%, dan output produksi adalah jumlah waktu efektif yang tersedia dalam suatu periode dibagi dengan cycle time. Rumusnya adalah Q sama dengan P per C. Dan yang terakhir adalah Kaizen. Kaizen adalah filosofi dari Jepang yang memfokuskan diri pada pengembangan dan penyempurnaan secara terus-menerus atau berkesinambungan dalam perusahaan bisnis. Tipe-tipenya adalah yang pertama Kaizen berorientasi pada manajemen, yang kedua Kaizen yang berorientasi pada kelompok, dilaksanakan biasanya oleh gugus kendali mutu,
Dan yang terakhir adalah kaizen yang berorientasi pada individu. Di situ dimanifestasikan dalam bentuk saran di mana seorang harus bekerja lebih pintar bila tidak bekerja keras. Dan selanjutnya adalah bab 3 tentang metodologi penelitian. Di sini adalah objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, pengolahan data yang paling penting, dan yang terakhir adalah kerangka penelitian. Objek penelitian seperti yang sudah dijelaskan tadi dilakukan pada PT Yamaha Indonesia, khususnya pada kelompok kerja Backpost dan RIB Divisi Woodworking yang berada di Pulau Gadung, Raidan. Di sana kebutuhan peneliti juga mendapat studi kasus yang sama dengan proyek perusahaan PT Yamaha Indonesia bergerak di bidang industri manufaktur. Kemudian sumber data ini didapatkan adalah data digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan pihak perusahaan, terutama kepada para kelompok kerja Backpost and RIB dan asisten manajer woodworking. Baiklah, di sini adalah bentuk dari diagram alur metode penelitian dari awal mulai hingga selesai, yang disebut flowchart diagram. Di sini dapat dilihat dari identifikasi masalah, pengumpulan data, tes kecukupan data, tes keseragaman data, dan sampai ke kesimpulan dan saran yang menjadi kesimpulan dari semua dan saran untuk perusahaan tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi saya dari bab 1 sampai bab 3 apa yang saya teliti saat ini. Semoga lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.